Baik, semua kita boleh belajar bersama-sama. Terima kasih Pastor Paul Chan bersama tim yang di Belanda. Ya, kok mendukung ya suaranya ya? Gimana ngaturnya? Halo, operator, soundman, tes, gemar nggak? Yang di belakang bisa dengar jelas suara saya? Saya, puji Tuhan, kita belajar. Pernahkah saudara menyadari bahwa musuh gereja, musuh kita, bukan musuh Tuhan, Tuhan kita nggak pernah punya musuh. Oh nggak, amin. Siapa berani melawan dia? Tapi gereja punya musuh. Murid Yesus dimusuhi. Nah, musuh gereja, musuh kita itu tidak pernah pusing, nggak pernah sibuk, bahkan tidak pernah mengganggu kita ketika kita berdoa, ketika kita baca Alkitab, ketika kita ibadah, ketika kita memberi persembahan. Musuh itu tidak pernah panik dan nggak pernah sibuk untuk ganggu. Tapi satu-satunya hal yang mereka ganggu ketika mereka tahu kita menjadi pelaku firman. Betul atau salah? Ketika mereka melihat hati saudara dan hati saya menjadi pelaku firman, itu urusan besar buat mereka. Dan mereka pasti akan ganggu kita. Kesimpulannya, Papa kita tidak pernah menilai hidup kita. Catat ini ya. Papa kita tidak pernah menilai hidup kita ketika kita sedang di tempat yang seperti ini. Catat. Sama sekali Bapa kita, Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak pernah tertarik aktivitas ritual kerohanian kita. Catat itu. Kenapa dia tidak tertarik? Dengar kalimat ini. Kalau saudara setuju, teriak betul. Mengapa Papa kita tidak pernah tertarik sama sekali kalau kita sedang melakukan ritual agama Kristen? Sebab di sini penuh kemunafikan. Nah, itu dia. Saya berkata kepada anak-anak saya, kalau istri saya bisa saya beritahu cepat. Kepada anak-anak saya bilang, jangan sekali-kali kamu menilai Papa waktu Papa pelayanan seperti ini. Ini panggung sandiwara. Loh, betul atau tidak? Jangan sekali-kali. Saya jadi mereka nilai hidup Papa ketika Papa sedang tidak pelayanan. Serius. Maka itu Tuhan Yesus tidak pernah tertarik seaktif apa saudara. Karena yang dia nilai justru waktu kita sedang tidak di tempat yang seperti ini. Kok gak dia mana? Ritual keagamaan kita sekelihatan rohani apa? Kemunafikan di sini. Tapi hidup sehari-hari kita itu yang Papa nilai. Oh enggak, amin. Serius. Sudahlah. Jangan menyuap Tuhan dengan aktivitas rohani kita. Jangan, dia gak tertarik. Saya punya istilah yang orang banyak gak suka, gak apa-apa. Waktu kita sedang mobil dan garuk-garuk, itu mikir siapa? Ya kok gak ambil? Itu yang Tuhan nilai. Waktu kita sedang bertata sekian menit di WC, ngapain? Loh, betul?
Waktu kita tidak dilihat orang, kita dinilai oleh Tuhan. Dengarkan itu. Maka itu saya ulangi lagi, setan gak pernah pusing dengan aktivitas kerohanian kita seperti ini. Dia gak tertarik. Sebab mereka tahu ini penuh kemunafikan. Tapi dalam hidup sehari-hari kita, cara kita menggunakan uang, cara kita bicara dengan seseorang, cara kita dimaki orang, disinggung orang, itu yang Papa nilai. Ini yang kita harus tahu. Maka itu temanya luar biasa. Jika kita mengasihi Yesus, baca dulu. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Saudara, ini yang kita harus kerjakan dalam hidup sehari-hari. Ayo kita merubah sikap hidup kita. Kalau ada papa mama yang sedang menghadapi kesulitan, menghadapi anak-anak remajanya, perhatikan ya. Ketika anak-anak kita masih sekolah minggu, penurun luar biasa. Tapi begitu remaja, belum tentu. Betul? Nah, rahasianya cuma satu. Papa mama yang tidak berpura-pura di depan anak-anaknya, maka sampai dewasa pun anak-anak itu gak akan meninggalkan Tuhan. Karena ketika mereka masih anak-anak, mereka gak punya, Pak Sitanggal bisa dikecilkan gak volumenya, itu suaranya masuk. Dengar. Ketika anak-anak kita masih kecil, mereka nggak punya kuasa untuk memberontak, untuk protes. Tapi begitu mereka masuk remaja ke atas, mereka bisa protes. Pernah ngalami itu? Injil Lukas satu-satunya mana Kristus? Oh itu anak saya protes. Kemarin ulang tahun ini. Injil Lukas, kalau saudara baca pasal 2, satu-satunya tulisan di seluruh Alkitab yang memberitahu apa yang tertulis tentang hidup Tuhan kita dari dia lahir sampai dia pelayanan umur 30. Itu hanya satu yang menulis, yaitu Dr. Lukas. Dan di Lukas 2 jelas, ketika Yesus berumur 12 tahun. Masih ingat kisah itu? Loh, saya tanya masih ingat? Ada apa dengan hidup Yesus? Dia berontak kepada orang tuanya. Maafkan saya Tuhan Yesus, tapi saya harus ngomong. Kurang ajar loh Tuhan Yesus. Loh serius? Ketika hilang 3 hari baru ketemu. Begitu ketemu Maria emosi. Itulah mama. Amin kan? Usah tersinggung. Nah, kemana saja kamu? Papa mamamu cari kamu 3 hari ini. Saudara, jawaban Yesus itu, kenapa kamu cari aku? Bukankah aku harus ada di rumah bapakku? Jujur, itu kurang ajar gak kamu umur 12 tahun? Lu cepat jawab. Lu gak usah ragu-ragu. Inilah jujurnya Alkitab. Gak ada sopan santun dalam arti kalau memang orang tua salah, harus dinyatakan salah. Kaget Maria dan Yusuf. Masa kamu gak ingat bahwa aku harus ada di rumah bapak? Nah inilah Yusuf itu seorang papa dan suami yang gak suka tersinggung.
Lalu Yusuf panggil saya tersinggung. Bapaknya mana lagi? Lah ini siapa? Betul nggak? Yesus ngomong gitu loh. Tolong catat. Angka 12 itu masih berlaku sampai hari ini. Itu usia pubertas. Tahu kata pubertas? Itu bahasa asli, bahasa Arabnya akil balik. Betul? Bahasa Indonesianya masa jadi lupa. Bukan akil balik bahasa Arab. Pubertas bahasa asli. Saya lupa bahasa Indonesia. Usia apa? Gak apa-apa. Usia peralihan. Sebentar, ini bahasa Indonesia. Perawat, Pak. Apa? Perawat. Bukan. Puber itu bahasa asing juga. Saya kok bahasa Indonesia kan aneh. Angka itu dipakai sampai hari ini. Ini hebatnya Alkitab. Kenapa hanya Lukas yang menulis karena dia dokter? Dan seorang dokter tahu. Nah, usia 12 ini usia paling rawan dan paling berbahaya kalau orang tua salah mengarahkan anak remaja. Hebat Lukas 2 itu, Yesus protes kepada orang tuanya. Coba buka Lukas 2 ayat 49. Nah, saya ingin tolong mama-mama yang sumbu pendek baca ayat ini secara intonasi yang betul. Mana? Ada ayatnya? Ada nggak? Nggak di layar. Multimedia ada tidak? Multimedia, saya tanya, jawab dong. Ada Alkitab nggak? Halo, multimedia. Ada? Nggak ada? Nggak ada. Gereja besar ini nggak ada ayat Alkitab di komputer. Coba lihat, ayo baca Alkitab saudara, Lukas 2:49. Apa? Oke, berarti sama. Ayat 48 itu nanti. Ayat 48. Coba baca. 1, 2, 3. Nah, stop. Kata ibunya kepada anak yang menghilang, bukan terhilang. Tahu gak bedanya terhilang dan menghilang? Jawab cepetan. Apa? Sengaja dia nggak mau ikut pulang papa mamanya. Nanti saya tunjukkan kebenarannya. Nah, begitu 3 hari baru ketemu. Nah, bapak-bapak diam, mama-mama harus intonasi. Sebab intonasi gimana? Setelah anak ketemu 3 hari, ya ibu silakan. Ada mikrofon nggak? Tunggu, ada mikrofon nggak? Tolong ambilkan 1 untuk ibu. Ibu, nama belakang siapa? Oh, Trivena. Oke, silakan ibu. Intonasi yang ini penting loh, saudara. Ya, ayo. Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Ya, kurang ajar, kurang Jawa ini. Kurang kami, pastinya nggak enak. Cari yang lain, ayo. Jujur. Ayo, boleh. Yang ngomong bukan saya, orang Batak. Silakan. Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Nah, stop dulu. Terus Bapakmu dan aku mencari. dengan Ya, emosi nggak jarang. Loh, kalau sudah jadi mama, emosi nggak? Nah, kemana kamu ini? Papamu dan aku mencari kamu. Saudara lihat. Jawabannya nggak enak. Lanjut Ibu Trivena. Jawab Yesus apa? 49. Ya. Ayo bacakan Trivena. Jawabnya kepada mereka. Oh, masih mati mikrofonnya Ibu. Apa sudah Ibu? Ya, Ya, suara kucingnya. Oke, silakan. mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa
ada di dalam rumah Bapakku. Stop dulu. Terima kasih. Salah satu bentuk kalau papa mama yang Kristen menjadi pelaku firman dan tidak menjadi pelaku firman, itu akan kelihatan di hidup anak-anaknya. Papa mama yang munafik walaupun rajin ke gereja, rajin pelayanan. Tahu kata munafik pura-pura? Kalau di rumah dua orang ini kayak Tom and Jerry. Apa kerjaannya mereka ini? Ribut terus. Tapi begitu mau ke gereja atau mau ke acara undangan, baru keluar pintu rumah, mereka dua main sinetron sok mesra. Anak-anak muntah lihat bajingan dua ini. Serius. Ibu telepon. Papa mama Kristen yang tidak jadi pelaku firman itu bajingan di mata anak-anak. Maka itu ngomong apa saja anak-anak bilang keren. Lu serius? Oke, saya mau buktikan. Satu penyebab kalau ada anak-anak pendeta murtad, tidak mau percaya Tuhan, satu penyebabnya sebab bapaknya pintar khotbah tapi nggak jadi pelaku firman di rumah. Setuju? Paksa anak ini ke gereja, tidak akan mau. Maka itu saya ulangi lagi. Setan tidak pusing dengan sibuknya kita pelayanan. Ya, tapi setan akan berurusan kalau kita menjadi pelaku firman. Mengapa Yesus bisa sekurang ajar itu kepada orang tuanya? Karena orang tuanya melakukan rutinitas keagamaan. Coba baca ayat yang ke-41 di Lukas 2 tadi. Masa yang mulai pasal itu tempat 2 saya lupa. Lukas 2 pasal itu tempat 2. Pasal 2. Baca 1, 2, 3. Nah, kalimat tiap-tiap tahun itulah agama. Kalimat tiap-tiap tahun artinya rutinitas. Saya tanya, anak-anak suka gak rutinitas? Jawab, anak-anak suka gak rutinitas? Anak-anak suka gak hidup monoton? Ini Yesus 12 tahun, tiap-tiap tahun hari raya Paskah, orang tuanya mengajak Yesus untuk beribadah ke Yerusalem tiap-tiap tahun. Ayat 42. Ulang 1, 2, 3. Nah, seperti yang lazim itu bahasa Arab. Seperti yang biasanya tiap-tiap tahun. Nah, Tuhan Yesus capek. Cuma diajak ibadah ke Yerusalem, tapi Tuhan Yesus tidak menemukan untuk mengisi kekosongan roh dan jiwanya. Saya menemukan istilah ini. Tuhan Yesus itu pintar main pingpong. Tahu pingpongnya? Tenis meja. Tetapi dia tidak menemukan rival. Coba bayangkan, kalau saudara pemain tenis meja dan gak ketemu, apa istilahnya? Ya, sparring partner kalau tinju. Bayangkan, cuma cetok-cetok dengan tembok. Lu bosan gak cetok-cetok? Nah, orang tua Yesus tidak pernah tahu kapasitas anaknya. Ternyata kapasitas yang Roh Kudus beri kepada Yesus itu kapasitas orang dewasa.
Tuhan Yesus itu bosan. Cuma sekedar ke gereja beragama bosan. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Yang tidak setuju jangan keluar dulu dengar. Semua ibadah gereja ada liturgi. Nah, itu masalah. Liturgi itu masalah besar buat anak-anak remaja dan orang muda. Lihat Eropa hancur karena cuma liturgi. Maaf, sangat fanatik gereja-gereja tradisional tentang liturgi. Biasanya hari Selasa itu majelis mulai rapat untuk nyusun liturgi buat ibadah. Saya berapa kali mengikuti rapat majelis tadi untuk nyusun liturgi. Ribetnya minta ampun. Kurang kata amin saja diprotes. Karena jadi majelis seperti itu. Pertanyaan saya, kalau ibadah itu siapa ketemu siapa? Manusia ketemu Tuhan dan Tuhan ketemu umatnya. Yang tidak seperti logikanya, siapa yang ngatur siapa dan siapa diatur siapa? Logikanya cepat nanti. Logikanya Tuhan mengatur kita, betul? Tapi faktanya kurang ajar betul kita. Kok Tuhan bisa-bisanya kita atur? Berdiri, duduk, ada U, ada P, tahu ringkasannya? Belum masuk akal. U itu siapa? Umat. P itu siapa? Pemimpin liturgi. Duduk, berdiri, miring, minggu. Tuhan itu pusing. Aku ini mau ketemu kamu, kok kamu ngatur aku, goblok. Jadi dalam nama Yesus, liturgi itu penghalang utama Tuhan ketemu kita. Karena kita membatasi dia dengan aturan yang kita buat sendiri. Yang tersinggung itu orangnya kita saja. Harusnya Tuhan yang ngatur kita. Dia mau dia. Ribuan tahun gereja ada di dunia. Tuhan tidak diizinkan bebas di rumahnya sendiri. Berubah. Maka itu yang kita lakukan bukan yang Tuhan perintahkan. Betul kata Tuhan Yesus, saudara baca Markus 8, Markus 9. Peraturan-peraturan manusia yang melakukan. Apalagi di Indonesia ada satu suku yang jahat. Maaf, gak usah tanya apa, yang ngerti gak ngerti apa-apa. Kelompok ini berkata begitu. Lebih baik kami dikatakan tidak bertuhan daripada tidak berada. Itu daerah Kristen loh semua. Stop, jangan ribut. Betul, ini suku kurang ajar saudara. Padahal Kristen nenek moyangnya. Betul tidak? Ngeri. Maka itu kita harus mengerti. Yang Tuhan cari adalah pelaku firman, bukan orang yang rajin ibadah. Jadi Tuhan Yesus itu capek selama jadi anaknya dua orang ini. Kenapa pas tentang kenapa bodoh tapi ya? Bodoh tapi ya kenapa ngomong apa? Ngomong apa? Dengar dulu. Saudara perhatikan, kenapa? Dengar dulu. Kita harus serius dalam hal ini, saudara. Sudah capek 2000 tahun gereja dirusak oleh peraturan manusia. Sudah waktunya Tuhan berdaulat atas gereja, bukan para majelis. Waktu saya bersyukur kalau ada orang, saya nggak tahu yang nyebutin siapa. Majelis itu lebih kejam dari Tuhan. Betul, majelis gereja yang sombong-sombong itu. Maka itu ada istilah di antara mereka,
Jangan salahkan saya cuma niru. Ternyata majelis singkatan manusia jelmaan iblis. Serius. Pendeta jadi takutkan dengan majelis. Apalagi majelis itu yang kaya-kaya. Setuju? Dengar ini. Orang kaya dalam gereja yang takut Tuhan suka ngatur. Ngeri. Sudah waktunya gereja harus direvolusi sebelum Yesus datang. Ada perubahan besar dalam hidup kita. Ayo kita berubah. Ayo berikut, lihat orang tua yang nganggur ini. Berapa tadi? 43. 43, 1, masih Lukas 2, 1, 2, 3. Pelan-pelan, saya kurang dengar. Apa? Nah, katanya betul, tertinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tua. Tahu nggak salahnya orang tua dalam kalimat ini? Tanpa diketahui orang tua. Sesalah-salahnya anak, senakal-nakalnya anak sampai hilang. Kalau sampai orang tuanya nggak tahu, yang salah orang tuanya itu anaknya. Nah, ketika orang tua terlalu sibuk urusan gereja dan rohani, lupa urusan anak. Sampai anak terhilang pun nggak tahu. Kalimat berikut. Ini bicara lagi. Ayo baca. Stop. Asumsi. Betul? Apa asumsi papa mama? Di antara? Nah, ini kurang ajarnya papa mama. Nggak peduli. Artinya mereka menyerahkan tanggung jawab ke teman-teman seperjalanan. Kenapa orang tua seperti ini? Dengar orang tua. Sehebat-hebatnya sekolah minggu di gereja saudara, celaka orang tua kalau hanya menyerahkan pendidikan rohani anak ke guru sekolah minggu. Pikir, seminggu cuma berapa jam di gereja sekolah minggu? Betul? Yang sekian puluh jam tanggung jawab orang tua. Jangan menuntut sekolah Kristen yang baik dan mahal saudara banyak. Terus anak saudara kurang ajar, nyalakan guru. Jangan. Firman ini luar biasa. Masa orang tua menyerahkan anak ke teman-teman seperjalanan? Belum selesai. Kalimat berikut. Saya lupa yang berapa sudah ya baca soal. Ya karena mereka tidak menemukan Yesus, kembalilah mereka ke Yerusalem. Wajar bukan? Di tempat terakhir di mana itu anak ya kan begitu bukan? Biasanya kalau kita bilang sesuatu tempat terakhirnya di mana? Terus mereka bilang apa? Sambil terus mencari, ya terus dicari di mana? Belum, sebelum sampai itu mereka mengira Yesus di mana? Bukan. Nah, di antara kaum keluarganya ini lebih kurang ajar lagi. Setelah mereka pikir teman-teman seperjalanan bisa bantu ngurus anak, ternyata nggak ditemukan. Mereka pikir, oh jangan-jangan di rumah omnya, tantenya, opungnya, omannya. Lebih ngawur lagi. Banyak anak-anak pendeta hilang, anak majelis hilang, anak-anak orang tua aktif pelayanan anak hilang karena asumsi yang salah. Harusnya tanggung jawab kita, bukan teman seperjalanan, bukan di rumah sanak saudara. Jangan. Saudara tahu berita per 1 Januari 2025 yang saya nggak mengerti istilah, ada generasi Z, generasi apalagi yang dulu-dulu itu milenial biasa.
Nah, per 1 Januari 2025 generasi beta. Anak-anak yang lahir mulai Januari 2025 sampai tahun 2039 itu justru generasi beta. Lagi-lagi saya nggak tahu siapa yang memilih. Dan bahayanya generasi beta ini adalah generasi yang sangat dekat dan menyatu dengan teknologi informasi. Salah satu yang sedang digandrungi anak-anak di generasi ini adalah AI, ya, kecerdasan buatan. Dengar, anak-anak di generasi beta ini menemukan fakta. Tanya papa mama kok lambat, tanya AI kok cepat dijawab. Lo serius loh, ini generasi berbahaya. Sebentar lagi gereja gak laku, agama gak laku, percaya. Sebab buat generasi beta apa agama, apa Tuhan. Sudah ikutin perkembangan ini. Maka itu Lukas 2 akan menolong kita. Papa mama harus siap-siap. Betul tidak? AI ini luar biasa, Ustaz. Hitungan detik. Kalau kita punya pertanyaan, dia langsung jawab. Ngeri. Tapi bersyukur. AI kalau ditanya masa depan gimana? Gak bisa jawab. Karena Tuhan yang tahu. Saya waktunya saya bisa bicara banyak tentang generasi beta. Tapi dalam tuntutan generasi beta ini, anak-anak berharap mama papa lebih hebat dari AI. Tapi sulit kalau kita lebih hebat dari AI. Karena otak kita terbatas. Wih, ngeri. Tapi jangan takut. Kalau papa mama menghidupi firman dan menjadi pelaku firman, maka anak-anak lihat Tuhan di rumahnya. Kalau anak-anak lihat Tuhan dalam hidup papa mamanya, aman anak-anak kita. Ini konsep harus kita tanamkan. Jadi hidup berubah. Yesus Kristus umur 12 tahun mengalami revolusi seperti anak zaman sekarang. Itu usia remaja, usia di mana ada ledakan-ledakan itu seperti gunung berapi yang mau meletus. Orang tua harus betul-betul minta hikmat dari Tuhan. Jangan salahkan AI, jangan. Ini sudah waktunya memang minta Roh Kudus hikmat supaya kita bisa tahu. Betul ya? Ayo kita lanjut. Jadi jangan biarkan anak-anak kita hilang di rumahnya sendiri. Ketika kita tidak bisa memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Ulangan 6 ayat 7. Komunitas Hagios yang dipimpin oleh Pastor Paul Chang selalu menekankan seperti awal tadi, ya, Ulangan 6 ini. Ulangan 6 mulai ayat 6. Itulah syahadat orang Yahudi. Shema Israel. Ya, Adonai Elohai Echad. Dan itu terjadi, saudara. Ayat 7 saya langsung baca. Baca 1, 2, 3. Stop. Berarti ini perintah untuk siapa? Papa mama. Haruslah papa mama mengajarkan berulang-ulang semua yang Yahweh Tuhan perintahkan kepada kita. Kalimat ini masih berlaku sampai hari ini. Kalau saya ketemu banyak anak-anak, terus saya bilang, anak-anak, kalau kamu sering dimarahi papa mamamu dengan kalimat ini, sudah berapa kali papa ngajar kamu, kenapa kamu nggak ngerti-ngerti? Saya ajari mereka, jawablah, pa, ma,
dilakukan berulang-ulang. Serius. Maka itu kenapa ada kitab namanya Ulangan. Dan kita pelupa. Setuju? Maka itu saja diulang-ulang. Maka itu papa mama suka emosi. Sudah 4 kali ini papa ngajar. Kurang banyak baru 4 kali. Kenapa? Coba berkotor. Ayo, anak generasi beta kita kok bisa urusan polisi. Betul enggak? Dengan anak yang generasi tahun 50-an, tahun 60-an ruangnya beta. Dan setelah ajarin berulang-ulang, Pak yang absen tunggu dulu Pak, Bapak yang absen tunggu dulu Pak. Harus Pak siapa namanya ini? Pak yang absen Bu. Pak yang juga aja absen ini nggak penting, nanti ini dengan firman Pak. Tapi Bapak ini absen sudah dulu. Udah nggak kekatu, udah apa sih yang penting dengan firman. Saya aja duduk ya, benar. Udah semuanya diam. Setelah Bapak di surga minta kita mengajarkan berulang-ulang dan baca kalimat berikut. Ayo baca kita saudara cepat dan membicarakannya. Stop. Apa kata lain membicarakan? Diskusi, ngobrol, luar biasa. Saudara, firman ini diucapkan Musa lebih 3000 tahun yang lalu dan masih relevan sampai hari ini. Ayat ini yang ditulis lebih dari 3500 tahun yang lalu masih relevan sampai hari ini. Bahwa pendidikan yang baik bukan mendikte, tapi mendiskusikan dengan anak. Ini generasi beta harus diperlakukan dengan cara ini. Jadi firman sudah mendahului sebelum AI ada. Mengajarkan berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya dan mendiskusikannya. Guru-guru zaman sekarang berubah dengan guru-guru zaman Belanda. Betul? Yang saya keluaran tahun 50-an. Masih kenal istilah orang tua zaman Belanda dulu, zaman Belanda dulu. Betul? Yang generasi segitu sekarang nggak berlaku anak-anak dulu zaman Belanda kapan? Betul, sudah berubah. Zaman sudah berubah. Harus diajak diskusi. Menurut kamu bagaimana? Itu kalimat penting buat mama-mama. Anak zaman sekarang tidak suka 2 kata ini. Harus. Jangan. Setuju? Beda dengan generasi saya. Beliau atau tidak setuju? Kenapa anak zaman sekarang nggak bisa dengan kata harus dan jangan? Karena zaman berubah. Diajak diskusi. Maka itu papa mama perhatikan firman ini. Berarti sekolah terbaik itu bukan di PL, bukan di mana, bukan di situ. Tahu PL, kamu di luar terkenal. Ya, bukan di Santamari, bukan di IPK. Sekolah terbaik itu di rumah. Amin. Guru-guru terbaik bukan bis ini, tante itu, ibu ini, bapak itu, tapi papa mama. Ada 4 tempat yang papa sediakan sejak 3000 lebih tahun yang lalu. 1, apabila engkau baca, Mas ayat 7. Apabila engkau berbaring dulu, apabila engkau duduk di rumahmu, ini sekolah terbaik di dunia. Di mana? Di rumah. Ini dahsyat. Ingat tadi saya katakan di awal, jangan serahkan pendidikan pengenalan kepada Tuhan atas anak-anak kita di guru sekolah, betul guru sekolah. Salah, kita yang bertanggung jawab.
duduk di rumah. Saya ulang, tidak ada firman Tuhan yang gak relevan sampai zaman kapanpun. Firman Tuhan tetap relevan, tetap up to date, tetap berlaku di generasi apa saja. Generasi Z, generasi milenial, generasi apa, generasi beta. Firman Tuhan tetap berlaku. Ingat itu. Duduk di rumah itu maksimal sampai umur 11-12. Setelah lewat angka 11, ketika papa mama baru sadar, kenapa ya anak kok nggak pulang sampai jam 11 malam? Lalu dua orang ini berkeputusan, besok kita beri peramuan, duduk di rumah. Saya tanya, di usia 11 ke atas, anak-anak dipaksa duduk di rumah. Jawab, mau? Zaman sekarang, rontak. Maka itu papa mama, dari umur 0 sampai umur 10 maksimal, itulah tempat pertama yang masih berlaku, duduk di rumah. Betul? Belum bisa tanya betul? Ini luar biasa. Berarti 20 semester pertama anak-anak harus ada di rumah. Berbahagialah orang tua kalau mendasari anak-anak dari umur 0 melihat hidup papa mamanya di rumah seperti apa, akan ikut. Anak-anak itu peniru bukan? Nah, yang sudah terlambat tidak terlambat, cucu kita mulai. Betul? Minta papa mamanya cucu ini untuk genapi ulangan nanti. Selama masih umur itu the golden time istilah saya. Jangan tinggalkan anak-anak, didik sendiri. Tempat kedua di mana? Apabila kau baca di perjalanan, ternyata anak-anak yang sudah umur 5 tahun, 7 tahun seterusnya, betul nggak 2 minggu dan nggak diajak keluar rumah? Protes. Ternyata ketika anak-anak umur itu diajak berjalan, mereka belajar. Dan ayat ini lagi sering relevan sampai hari ini. Coba cek. Tidak ada anak yang gak cerewet di usia itu ketika diajak jalan keluar rumah oleh orang tuanya. Lihat apa tanya itu apa ya? Dengar apa ya? Kenapa begitu itu apa? Betul? Nah banyak guru-guru belum itu. Maaf, guru-guru bohong. Ketika anak-anak waktunya belajar di perjalanan, dikasih roti, kasih permen, dia makannya jangan banyak ngomong masih kecil. Ada orang tua seperti itu? Ngeri. Itu waktunya anak-anak belajar. Tempat ketiga di mana? Nah, ini dia. Gara-gara ayat ini saya belajar children psychology. Kenapa 4 tempat ini? Nanti kita akan sampai tempat yang keempat. Papa kita luar biasa. Ingat, ini ditulis oleh Musa kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Kira-kira Jakarta ada di mana tahun itu? Karena bayangkan 3.000 tahun lebih sudah ada hukum yang luar biasa. Siapa pernah menanyakan semua bayi ya sebelum umur 1 tahun waktu tidur ya entah dibaringkan atau digendong, sering gak kita melihat bayi ini tiba-tiba senyum sendiri? Lihat atau tidak, saya tanya kok. Oke. Terus dibangun gitu. Ini ayatnya. Oh, saya baru tahu.
ternyata balita itu diberi kewajiban oleh penciptanya untuk sehari mimpi minimal 20 kali. Ini cerdas psikologi. Ilmu jiwa anak-anak. Nah, kalau umur kita jangan kebanyakan mimpi, jadi kebanyakan tidur gitu. Terus kamu umur kepala 4, kepala 5 mimpi aja berjalan. Balita, ingat. Mengapa pencipta kita mengizinkan balita minimal mimpi 20 kali sehari? Ini ada beda anak jenius dan anak cerdas. Ternyata beda. Mendengar kata cerdas kita sudah kagum. Jangan. Harusnya anak yang kreatif. Oke? Orang-orang Indonesia di SD, SMP itu hebat matematika karena hafal. Tapi mengapa anak-anak yang jenius, yang kelihatan hebat, cerdas seperti ini, begitu kuliah beda? Karena apa? Generasi saya ditekankan harus hafal dan pintar hitung-hitung, tapi nggak diajar mengembangkan kreativitas, cuma didikte saja. Wah, ini celaka. Maka itu saya ulangi, cerdas itu baik, tapi kalau jenius itu lebih baik. Seorang dikatakan jenius bukan karena hafal. Buktikan saja. Kalau ada pendidik-pendidik dia bertobat, sekedar memaksa anak untuk hafal, hanya ditenangkan nilai, angka, celaka anak itu. Begitu mahasiswa dia nggak bisa apa-apa, karena otaknya terlanjur kaku. Tapi kalau jenius itu kreatif. Saya bayangkan pabrik sepatu, pabrik garment, pabrik handphone, pabrik mobil, pabrik kamera, pabrik apa saja, kalau tidak menggaji orang-orang yang kreatif, pabriknya jadi apa? Tutup. Nggak ada produksi barang baru. Nah, ternyata anak-anak yang kreatif dan jadi jenius itu karena banyak mimpi waktu masih balita. Saya baru mengerti. Nah, itu sebabnya coba perhatikan. Semua anak di bangsa apa saja, semua anak di status sosial bagaimanapun juga, mengapa ketika mereka mau tidur pasti minta cerita? Iya atau tidak? Saya nangis waktu papa buka rahasia ini. Ternyata mereka minta cerita sebelum tidur. Itu jadi modal mimpinya. Begitu Tuhan itu mengajar. Bayangkan betapa hebatnya anak-anak kita, cucu-cucu kita, kalau mereka belajar sebelum tidur dengan cerita-cerita tokoh-tokoh iman. Dan ketika mereka tidur, Roh Kudus jadi sutradaranya. Dan anak-anak kita jadi aktor dan aktrisnya. Tapi banyak guru on juga. Jamnya anak tidur drama Korea main. Cepat tidur, saya tidur. Nanti yang sekeras ini, maka itu anaknya orang ini nanti kalau gede jadi sutradara film horor. Ngerti istilah ini? Karena mimpinya mimpi setan terus. Kan si goblok ini yang mengajar. Udah setan seperti itu. Jangan tersinggung saya ngomong apa adanya. Ternyata mimpi cerita
yang dicari oleh anak-anak balita ini dampaknya hebat untuk otaknya, untuk memorinya, luar biasa. Hebatnya kitab itu masih berlaku sampai hari ini. Maka itu Bapak Mama, renungkan dan simpan firman ini. Kali ini berlaku sepanjang zaman. Tempat keempat di mana? Dibaca. Apabila engkau bangun. Ternyata waktu anak-anak bangun kita harus tungguin, sebab mereka kan cerita apa yang mereka dapatkan semalam ini. Setelah sekian tahun saya mengajar tentang firman ini, suatu hari Papa tanya, Dan coba kamu mulai dari yang keempat. Apa yang keempat? Bangun pagi. Naik ke nomor 1, duduk di rumah. Nomor 3, perjalanan. Balik dulu. Oh, balik dulu ya. Enggak, perjalanan. Oh iya, baru ke PS bingung. Perjalanan dulu. Setelah itu baru orang tahu 24 jam. Pagi bangun, pagi sampai siang sore perjalanan, kembali tidur malam, balik pagi lagi. Maka itu orang yang lebih cerdas karena sekolah rabi pakai ayat ini. Mendidik itu 24 jam around the clock. Hebat kan? Mengapa gereja jadi buta tentang kebenaran ini? Sebab gereja ditipu setan hanya ngurus doktrin dan dogma. Akhirnya kebenaran tertutup. Mengerikan. Oke, saya beri kesempatan 2-3 orang yang bertanya dulu sebelum saya selesai. Kalau ada mikrofon 1 yang mau tanya silakan angkat tangan, nanti pasti tanggal dan berikan mikrofon, tapi jangan dibawa pulang, langsung di sini saja. Ayo, mana yang mau tanya cepat? Yang di rumah nanti operator saya akan baca istri saya. Tolong tulis yang di Zoom, Instagram, Facebook. Ayo, yang mau tanya? Ayo, ada, silakan. Oke, pas tanggal ada dulu nggak apa-apa ya, anggap aja ngejim. Ya, silakan. Oh, belum itu, nyalakan, on. Bisa nggak? Belum? Tolong nyalakan on. Ada nggak? Belum? Ya, coba. Belum tuh? Gimana? Halo, operator. Sampai? Enggak juga. Bisa? Sabar. Dari Somai ada? Halo Somai. Halo. Atau pinjaman saya dulu juga. Cepat, Bapak ya. Silakan. Sore Pak Daniel. Ya, Pak, saya mau tanya, misalkan anak ada 3. Dalam mendidik berhasil 2, 1 tidak berhasil, apakah itu kesalahan orang tua? Ya. Pertanyaannya begitu, baik. Makasih Pak Stagam. Coba siapkan dulu 1 mic lagi ya supaya nggak lari. Belum tentu kesalahan orang tua, arti bisa juga. Kita lihat 12 murid Yesus, betul? 3 yang bengkok. Siapa itu? Petrus, Yudas, Thomas. Kenapa? Apakah Tuhan Yesus mengajar dengan bahan khotbah yang beda untuk yang 3 dengan yang 9? Sama. Nah, 3 anak tidak boleh kita samaratakan pola pendidikannya. Setuju? Walaupun anak kandung, 1 papa, 1 mama,
karakter harus kita temukan. Yang nomor satu, ini maunya yang lembut, betul, yang tenang. Nomor dua, buahnya keras. Nomor tiga, yang tengah-tengah. Nah, jadi lihat kebutuhan anak itu. Kita papa mama berhasil mendidik anak nomor satu dengan cara ini. Jangan coba cara itu untuk anak kedua dan ketiga. Setuju? Beda. Jadi pertanyaannya, kenapa yang tiga bisa gagal? Periksa. Ada apa dengan kami dan ada apa dengan dia? Dan bersyukur kepada Tuhan tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Karena Petrus yang begitu kurang ajar. Ayo jujur, kalau saya tanya dosa Petrus atau dosa Yudas yang lebih besar? Jawab yang lain, bahwa ada satu jawab. Ayo, mana lebih besar, dosa Petrus atau dosa Yudas? Kita Petrus, betul. Dosa Yudas masih ditoleransi. Kalau nggak ada dia, siapa nyalakan Yesus? Kalau Petrus ini kurang ajar yang luar biasa. Maka itu saya tidak akan pernah kasih nama anak laki, cucu laki Petrus, nama jelek. Dan saya berlanjut aja. Kalau saya ganti nama, mahal. Iya, itu sedih jahat loh saudara. Berapa kali dia nyangkau? Ya, selama 7 kali saya temukan. Kaget tuh kan? Yang keempat, ketika Maria Magdalena, murid yang pertama, tahu Yesus bangkit, Petrus tidak percaya. Penyangkalan kelima, Maria ibu Yesus ngecek ke kubur dengan murid perempuan yang lain, Petrus tidak percaya. Yang keenam, dua sahabatnya pulang ke Emmaus karena kecewa Yesus mati. Di perjalanan mereka ketemu siapa? Lukas 24, ketemu Yesus. Sampai di rumah, mata mereka baru terbuka, ini Yesus. Tapi langsung bilang, balik lagi mereka ke Yerusalem, memberitahukan. Petrus percaya. Yang keenam, ini klimaks kurang ajarnya. Di Galilea, Petrus kembali menangkap ikan, kembali ke hidup yang lama dan keren. Itu untuk pertama kali setelah 3,5 tahun kurang lebih jadi murid Yesus. Guru ini memanggil nama lamanya Simon. Betul kan? Bukan Petrus. Karena dia kembali ke hidup yang lama. Adakah engkau mengasihi aku? Nah, bukankah di Lukas 5 Petrus Simon sudah janji, Guru, aku tinggalkan semua, mau ikut engkau. Yesus melantik dia, mulai hari ini namamu Petrus, dan kau bukan penjala ikan tapi penjala manusia. Balik lagi penjala ikan. Nah, saya kalau cerita ke anak-anak sekolah minggu, kenapa ya Om? Karena perahu dan jalannya masih disimpan. Ngerti? Yang tukang judi, tukang minum, tukang apa, tukang narkoba, awas masih simpan barang-barang lama, awas. Betul nggak? Ketika Petrus kecewa, mati juga ini orang akhirnya. Dia kembali ke hidup yang lama. Jadi 7 kali loh Petrus itu nyangka. Di Markus ditulis ketika seorang gadis ketemu, bukankah kamu juga yang sama-sama dengan dia? Pengajar Markus menulis, sumpah aku gak pernah kenal orang itu. Ini kalau Yesus model saya blender ini orang. Sumpah gak pernah kenal aku. Kamu mau tenggelam aku selamatkan, mertuamu sakit aku sembuhkan. Kalau begitu aku tenggelamkan sekali kamu bunuh. Untuk Yesus gak kayak saya. Nah lihat, jadi walaupun anak ketiga seperti itu, tetap ada kesempatan. Ajak kembali kepada Yesus. Seorang lagi, ayo Mas Tenggang Mas Tenggang. Saya mau tanya, ibu lagi, bapaknya yang terakhir ketiga harus bapaknya. Ya, oke. Sekalian dengan namanya Ibu. Ya, silakan Ibu.
Saya lihat Ya. Bapak kan tadi menceritakan cara Yesus dirawat oleh bapak ibunya. Ya. Apakah seburuk itu ya Yusuf dan Maria? Oke. Tidak ya? Ya. Pertanyaan bagus. Apakah seburuk itu Yusuf dan Maria? Betul. Buruknya di mana? Agama. Mereka hanya melakukan ritual keagamaan. Maka itu ayat 41 tiap tahun rutinitas kan? Dan Yesus gak suka. Seperti lazimnya di hari-hari raya orang Yahudi. Oke, mungkin pertanyaan jawaban berikut. Saya tanya, anak generasi sekarang yang cek ke gereja dengan liturgi yang sama, bosan atau tidak? Jawab dong, bosan atau tidak? Bosan. Di dalam hidup Yesus ada sebuah kapasitas yang luar biasa. Coba kembali ke pasal berapa itu yang mengatakan Yesus tanya jawab. Itu kira-kira 49 aja atau 47. Coba 47. Lukas 2:47 coba. Ini keren sekali. Terima kasih dia bertanya ini. Baca 1, 2, 3. Oh, berarti 46. 1, 2, 3. Alim ulama itu ahli Taurat, imam-imam orang Farisi. Coba hitung, kira-kira paling muda usia mereka itu berapa? Berapa? 40 masih kemudaan, 50-an ke atas. Yesus umur berapa? Berapa kali lipat umurnya? 45 kali. Yesus bertanya jawab, diskusi. Berarti kapasitas Yesus bagaimana? Loh, coba jawab dong, saya ragu. Ini cara belajar Alkitab yang teliti, jangan pakai doktrin teologi, nggak ketemu kebenaran. Maaf, bagi saudara baru kenal saya hari ini, cara saya mengajar, saya tidak pernah mengajar firman dengan doktrin atau latar belakang teologi. Tidak. Saya belajar firman dan mengajar firman dengan logika anak-anak. Maka itu gampang dimengerti. Kalau teolog mengajar, yang mendengar dahinya berkerut, alisnya bandel. Kenapa? Mikir. Tapi kalau pakai logika anak-anak sambil senyum, oh iya ya, nah itu dia. Ibu lihat dengar. Bukan sejahat itu, seburuk itu orang tuanya mendidik, karena agama yang merusak. Maka itu saya katakan tadi, Tuhan Yesus itu sudah pemain pingpong profesional, tapi papa mamanya nggak bisa mengikuti, nggak bisa membayangkan. Maka itu generasi beta, kalau papa mama nggak sehebat AI, celaka anak-anak kita. Jadi agama itu merusak. Tadi siang saya konseling pernikahan, ternyata salah satu keluarga pengantin itu mendengar saya, Bah, saya senang mendengar bapak-bapak yang judulnya agama membuat orang bodoh. Betul, agama itu membuat orang bodoh. Betul nggak? Sempit, nggak ada perkembangan, mengerikan. Nah jadi bukia, orang beragama itu buruk. Tidak bisa membuat hal yang baru untuk anak-anak. Ini serius. Lukas 26 ini. Yesus umur 12 tahun bisa bersoal jawab dengan orang-orang tua. Pertanyaannya, kapan sekolah teologi Tuhan Yesus? Tidak pernah. Papanya yang di surga memberi dia kemampuan. Jelas sebenarnya. Ayo kita ubah. Yang terakhir seorang bapak cepat jawab. Tidak ada ayo kita ubah.
Memang apa? Perempuan lebih banyak ngomong daripada ada saudara bapak. Kalau nggak ada Mas Anda bisa pegang mikrofon yang apa? Ada apa? Oke, baik. Terima kasih Pastor. Jadi kebetulan karena lelakinya nggak ada, biarkan saya sendiri. Iya, boleh, nggak apa-apa. Nah, kalau tadi saya akui apa tadi khotbah Pastor itu, jangan menyuap Tuhan dengan aktivitas rohani kita yang penuh dengan kemunafikan. Lalu yang bagusnya itu gimana, Pastor? Nah, sumnya, ya, nggak apa-apa. Ya, sumnya digeser. Nggak apa-apa. Bisa. Nah, ya, saya tanya. Kalau tadi kita mendengar ulasan, jangan menyuap Tuhan dengan aktivitas rohani kita. Tuhan itu suka kejujuran. Setuju? Tuhan Yesus lebih suka kumpul orang berdosa daripada kumpul orang munafik. Orang munafik itu hanya ada di dalam agama. Setuju tidak? Orang jujur itu tempatnya di luar gereja. Ini penting untuk kita tahu. Maka itu saya katakan, orang yang mandi belum tentu mandi. Loh, kok enggak iya? Orang yang makan belum tentu makan. Orang yang tidur belum tentu tidur. Orang yang BAB belum tentu merah. Loh, iya atau tidak? Karena sambil makan kita bisa benci orang. Sambil mandi kita bisa mikir kejahatan orang. Dan sebagainya. Bisa nggak orang rajin ke gereja karena ada motivasi tersembunyi? Nah, jadi pasti tantangan mencari dalam hidup sehari-hari kita benar nggak di hadapan Tuhan. Oke, saya tambahkan satu ayat ini, Yohanes 1 ayat 47. Nah, tentu cari orang yang seperti Nathanael ini. Lukas, Yohanes 1:47. Ayo kita tulus dalam hidup ini. Lukas, Yohanes 1:47. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Ini yang Tuhan cari. Hari itu pertama kali Filipus ingat saudaranya namanya Nathanael. Nah, Filipus sudah jadi murid Yesus lebih dulu. Nah, ketika suatu hari Filipus jumpa Yesus, dia ngajak Nathanael untuk dikenalkan. Jadi Nathanael dan Yesus sudah pernah ketemu belum? Belum. Tapi lihat yang Yesus katakan. Inilah orang Israel sejati, nggak ada kepalsuan di hidup. Masih kata kita bisa berlaku buat palsu kepada Tuhan waktu di gereja atau di luar gereja. Ayo kita berubah. Jadi Tuhan tidak pernah menilai kita waktu kita ada di dalam ibadah seperti ini. Ini yang Tuhan cari, ketulusan. Oke, saya tambahkan lagi Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Ini keren sekali. Baca 1, 2, 3. Ayo ulang, saya tak ulang. 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ngapain? Biasanya datang kepada Yesus untuk. Nah, stop dulu. Di zaman itu, dua kelompok orang ini bisa masuk ke bait suci nggak? Nggak bisa. Para pemungut cukai orang berdosa tidak mungkin boleh masuk di bait suci, langsung diusir. Coba keluarkan kata biasanya, artinya apa? Orang-orang berdosa dan
Para pemungut cukai biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Apa kata lain biasanya? Cepat. Sering, nggak takut, lazim. Ini luar biasa. Ayat ini yang memotivasi saya. Kalau dalam seminggu di hidup saya tidak ada orang berdosa cari Yesus lewat saya langsung berkata, Daniel, kamu orang Farisi akhir zaman. Saya tanya jujur, orang berdosa, orang perkampungan itu, kalau masuk gereja kita pelototin. Nah itu dia. Aneh, mereka takut ketemu imam-imam orang Farisi, tapi mereka nggak takut ketemu Tuhan Yesus. Ini maka itu sebab yang dibenci oleh Yesus bukan orang berdosa, tapi orang munafik. Betul? Kalau saya baca Matius 23, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Kepada siapa dia berkata celaka? Orang munafik. Sadis lo kata celakalah kamu, celakalah kamu. Itu pasti datang. Ayo kita berubah mulai. Oke? Mau? Agios internasional, ayo kita hidup jadi pelaku firman. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Dan memberkati kita semuanya.